Pak Jokowi dituding sebagai pelaku PKI gaya baru dan menyiapkan hadiah kerangkeng katanya. Lalu ada Rismon saat menggeruduk Kemendikdasmen bersama rombongan emak-emak sengaja sekali menekan staf yang ada di sana. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton. Ini dipersilakan. Saya kenal dengan Jokowi. Saya tahu seperti apa dia. Hatinya kecil, akalnya banyak. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda tidak jadi lupa dengan Taufik Baudin ya. Anda tunggu waktu, Anda akan dikerangkeng. Saya nggak bilang diadili, kerangkeng. Kenapa? Anda PKI gaya baru. Anda mengeluarkan Kepres bulan Februari tahun 2024 yang mengatakan dalam G13 PKI 65 PKI adalah korban. Sekarang bulan September kita akan memperingati G30 SPKI yang memberontak dan akan menggulingkan Terputih. Jadi Pak Jokowi tolong dikerangkeng, dia jadikan sebagai hadiah nangkap PKI gaya baru di bulan September ini, di mana bulan September adalah ulang tahun gerakan G30 SPKI. Waduh. Orang-orang ini yang selalu menyerang, menyudutkan, nyinyir ke Pak Jokowi. Lagi-lagi menuding kalau Pak Jokowi merupakan pelaku PKI gaya baru dan meminta agar Pak Jokowi itu dikerangkeng. Seperti yang kita tahu, ini wajah orang-orang tidak asing lagi. Salah satunya ada Rizal Fadilah, kemudian ada Marwan Batubara, dan yang lainnya. Ibu Bapak semuanya mohon maaf. Jangan dikasih informasi. Bapak ini mirip kayak Jokowi. Jadi kami nggak boleh masuk. Satu kata. Kita bisa datang lebih banyak masa besok. Kita lebih banyak. Jangan macam-macam. Apakah ada 2 matahari di sini? Ya, memang ada kayaknya. Bapak punya ijazah juga nggak sih? Sekolah juga nggak sih? Kan nanyanya dari tadi jawabannya kayak gitu. Sepedaan saya Itu yang melindungi. Nggak tahu. Sekarang wakil presidennya aja begitu. Gimana menterinya? Untung masnya sabar banget ya menghadapi gerombolan Rismon Roy Suryo bersama emak-emak yang menggeruduk Kemendikdasmen. Udah dibilang lagi nggak bisa sekarang tetapi tetap ngotot. Sampai-sampai tuh terdengar jelas teriakan ibu-ibu tadi yang bahkan mempertanyakan ijazah si mas ini. Kemudian Rismon mengatakan ini mas mirip Pak Jokowi. Kalimat-kalimat yang merendahkan dan menekan. Saya menafsirkan sekolah lain yang sederajat itu adalah sekolah-sekolah yang disebut tadi, yaitu menengah atas, madrasah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, atau yang sederajat ada mungkin ya pakai C malah. Tapi yang saya maksud itu ini memang untuk mungkin kita harus diskusikan adalah soal bagaimana sistem pendidikan di dalam negeri, atau mungkin juga sederajat dengan yang di Singapura tadi, tampilkan yang di Singapura tadi kan selevel Pak dengan itu. Bagi Anda itu masalah Karena gini, dalam pendidikan luar negeri itu ada keputusan menteri yang menyatakan bahwa ijazah atau dokumen hasil pendidikan luar negeri itu hanya untuk dipergunakan sebagai diakui sebagai kelanjutan untuk melanjutkan sekolah dalam pendidikan di Indonesia. Itu ada itu Pak. Oh, ini kan sebenarnya juga ada lanjutan itu. Preparatorinya kan sudah dilanjut, tapi di luar negeri juga. Nah, bukan di dalam negeri. Kan ini kepennya di dalam negeri Pak. Kepennya. Iya. Saya ulangi lagi bahwa boleh di luar negeri tetapi Boleh. apa tadi penjelasannya? Ada penyetaraan. Ada penyetaraan. Kita menyebutkan kata penyetaraan. Iya, penyetaraan. Dan penyetaraan itu hanya untuk kelanjutan atau melanjutkan pendidikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Anda Gibran tidak memiliki itu? Bukan tidak memiliki, nggak punya. Waduh, Suban Palal. Orang yang menggugat ijazah Mas Gibran sebesar 125 triliun rupiah. Katanya ijazah Mas Gibran ini tidak memenuhi syarat. Aduh. Ini alasan apa lagi? Ini perkara macam apa lagi? Terkesannya memang sengaja diada-adain. Memang mentarget Mas Gibran.
banyak loh yang lulusan luar negeri. Pak Prabowo saja lulusannya di luar negeri, tapi enggak dipermasalahkan. Kenapa hanya Mas Gibran yang dipermasalahkan? Ada apa coba? Saya bilang ini bukan masalah ini masalah etika. Video lama nih. Karena saya merasa beliau ini adalah kakak saya. Orang yang saya selalu cari tahu ya. Teman-teman sih, Kongres PSSI yang sukses yang selalu disebut sebagai Kongres Solo itu sudah terjadi di eranya Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo. Ya, dulu juga ada nuansa kebudayaan yang ada. Dan ini kita harapkan nuansa yang sama. Saya sudah pasti atas perintahnya. Tidak mungkin pengacara itu tidak. Ini ada video lama teman-teman mengenai Roy Suryo yang sangat akrab dengan Pak Jokowi semasa Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Sebelum ijazah Pak Jokowi dipermasalahkan sama Roy Suryo CS. Di sana terang-terangan Roy Suryo memuji Pak Jokowi. Tapi sekarang apa teman-teman? Banyaknya Roy Suryo ini menghina, menyerang Pak Jokowi. Pemirsa, Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini, keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau kementerian dasar dan menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya. Rismon mengatakan ijazah SMA Mas Gibran nggak ada. Ini yang ngaku-ngaku lulusan S2, S3 di luar negeri ya, di Jepang. Tepatnya di Universitas Yamaguchi. Klaim daripada Rismon itu. Dia lulusannya di sana. Tetapi tidak paham bagaimana sistem pendidikan di luar negeri. Ini terutama mengenai sistem pendidikan di Singapura. Makanya nanti ada Bu Ina Lim yang menjelaskan bagaimana sebenarnya sistem pendidikan di Singapura tersebut. Dan di sana jelas terbantahkan omongan daripada Rismon Roy Suryo CS ini. Apa sih kebijakannya melarang kita masuk? Melarang kita masuk untuk bertemu Pak Eko? Ya, ini, mana ada dasar hukumnya Bapak? Surat tamu janji Bu. Ini peraturan. Apa salah kalau Pak sendiri yang membuang kita, dia menjanjikan kita, makanya kita menepati. Mungkin kita datang kalau nggak dijanji. Ya jelas sudah palsu. Jadi nggak ada ijazahnya Gibran itu, penyetaraannya dipaksa oleh intervensi bapaknya sebagai presiden saat itu 2019. Nggak mungkin sertifikat bimbel disetarakan dengan sekolah formal SMK. Ada. Ini momen ketika Rismon dan kawan-kawan Roy Suryo bersama emak-emak menggeruduk kantor Kemendikdasmen. Orang-orang tidak tahu malu, di mana-mana ditolak. Mau cari kebenaran, intimidasi, apa bikin konten. Tonton videonya.
Ini pontang-panting ke sana kemari, ini menggeruduk banyak tempat lembaga-lembaga negara. Kemudian kalau tidak berpihak kepada mereka, langsung diserang. Itulah kelakuan daripada orang-orang ini, teman-teman. Belum selesai perkara ijazah Pak Jokowi, sekarang mereka beralih ke ijazahnya Mas Gibran. Nah, gimana nih teman-teman? Menurut kalian, jangan lupa tinggalkan komentarnya di kolom yang ada di bawah ini.